Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang bisa dibilang game changer banget buat dunia aquaculture. Kita nggak cuma ngomongin soal cara memelihara ikan, tapi tentang rombak total sistem kerja budidaya ikan dari akar sampai ke atas. Yuk, kita mulai. Nah, kalian mungkin mikir masa depan peternakan ikan itu cuma soal ikannya aja kan? Ternyata enggak. Yang jauh lebih krusial adalah gimana kita merekayasa sebuah lingkungan yang justru ditenagai oleh bakteri. Betul banget, bakteri. Inilah inti dari sistem bioflok, teknologi yang mengandalkan pasokan oksigen dan mikroorganisme secara presisi untuk memacu selera dan pertumbuhan ikan. Oke, coba kita lihat langsung ke dalam sistemnya. Perhatikan gimana aliran air dan sistem aerasi di situ gerak dinamis banget untuk ngejaga gumpalan bioflok atau kumpulan mikroorganisme ini tetap mengambang dan bergerak di dalam air. Ini bukan cuma kolam biasa, teman-teman. Ini tuh semacam reaktor biologis yang hidup dan kerja 24 jam non-stop. Buat bedah materi kali ini, rute kita lumayan padat, tapi seru banget. Kita bakal mulai dari kenalan sama sistemnya, ngebandingin dengan cara konvensional, bongkar cara kerja mesin vlog, ngelihat keunggulan utamanya, dan ditutup dengan paradigma baru di dunia aquaculture. Bagian pertama, mengenal sistem bioflok. Kita samain persepsi dulu ya tentang masalah mendasar yang pengen diselesaikan lewat teknologi canggih ini. Lanjut ke bagian kedua, konvensional versus bioflok. Di sini kita bakal lihat kontras yang tajam banget antara cara masa lalu yang, jujur aja, agak boros sama masa depan yang super efisien. Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot ninggalin cara lama? Maksudnya, kolam tanah tradisional kan udah dipakai dari zaman dulu banget. Masalahnya, sistem itu makan lahan yang luar biasa luas, boros air sampai bikin limbah melimpah, dan rentan banget sama penyakit. Dengan keterbatasan ruang sekarang ini, jelas kita butuh jalan keluar yang lebih pintar dong. Biar nggak penasaran, coba kita lihat datanya. Sistem konvensional itu terbukti boros karena butuh ganti air terus-terusan, yang ujung-ujungnya jadi limbah beracun. Sebaliknya, bioflok ini irit lahan parah. Ini adalah ekosistem tertutup yang super efisien dan bebas pencemaran. Benar-benar pergeseran gede dari metode yang ngabisin sumber daya, jadi ekosistem berbasis teknologi. Nah, yang paling menarik buat saya ada di bagian 3 ini, cara kerja mesin vlog. Mari kita bongkar rahasia dapur dari mekanika biologis yang luar biasa ini. Ini yang disebut mesin vlog. Alih-alih ngebuang kotoran ikan dan sisa pakan jadi limbah, sistem biologi di sini kerja persis kayak pabrik daur ulang. Limbah organik langsung diproses secara real time sama bakteri jadi sumber protein baru, alias gumpalan bioflok, yang terus dimakan lagi sama ikannya. Brilian banget kan? Kalau kita bedah, siklus kimianya itu ada 3 tahap simpel. Pertama, ikan ngeluarin limbah organik dan sisa pakan. Kedua, dan ini nih keajaibannya, bakteri pengurai masuk buat mecah amonia beracun dari limbah tadi. Ketiga, proses itu menghasilin gumpalan bioflok bernutrisi tinggi yang secara ajaib dimakan lagi sama ikan. Gila nggak sih, racun diubah jadi makanan ekstra? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, keunggulan utama sistem bioflok. Kita bakal gerak cepat ngebahas keuntungan-keuntungan super nyata yang dibawa sama mesin biologis ini buat para peternak modern. Keunggulan pertama itu efisiensi pakannya yang super. Kalau model konvensional, prosesnya linier. Beli pelet, ikan makan, sisanya ya jadi limbah. Tapi di ekosistem bioflok yang sirkular, suplemen makanan berprotein dibikin langsung di dalam tangki. Efeknya, ketergantungan kita sama pelet komersial turun drastis, dan angka FCR atau rasio konversi pakan juga ikutan anjlok. Hemat biayanya lumayan banget loh. Keunggulan kedua, hiperkepadatan. Kadang masih nggak habis pikir, bayangin kapasitas output dari 15 kolam tanah yang ngebentang luas, itu bisa disamain cuma dengan berdiri di depan satu tangki bioflok aja. Sistem ini benar-benar mecahin masalah keterbatasan lahan dan bikin budidaya komersial di tengah perkotaan itu jadi sangat-sangat mungkin dilakukan. 10-15 kali lipat lebih padat. Coba renungin sebentar angka ini. Ini bukan sekedar efisiensi tipis-tipis ya. Ini benar-benar lompatan kuantum dalam soal kepadatan tebar ikan yang otomatis merombak total definisi kita soal skalabilitas. Keunggulan ketiga berkaitan sama hemat air pakai prinsip minim ganti air. Karena amonia yang beracun itu terus-terusan dihancurin sama bakteri pengurai, kualitas airnya jadi stabil secara biologis dari dalam. Nggak perlu lagi tuh repot-repot nguras dan ganti air tangki tiap sebentar. Solusi yang benar-benar mantap, apalagi buat daerah yang rawan krisis air. Keempat, ikannya tumbuh super cepat dan ukuran panennya seragam. Karena nutrisi dari vlog ini standby 24 jam sehari. Dan airnya stabil. Ikan-ikan ini tuh bebas stres.
Hasilnya, panen jauh lebih cepat dan pas diangkat, ukurannya rata banget layaknya kurva distribusi ideal. Secara komersial, ini bikin nilai jual ikan melonjak tajam. Keunggulan kelima, operasi yang 100% bebas pencemaran dengan kebijakan zero outflow. Nggak ada limbah cair yang dibuang keluar. Kita ngelindungin air tanah dan ekosistem sungai di sekitarnya secara alami, pakai probiotik, tanpa setetes pun bahan kimia berbahaya. Benar-benar aman buat lingkungan. Berbagai keunggulan teknis tadi bawa kita ke poin klimaks hari ini, yaitu bagian kelima, paradigma baru aquaculture. Di titik ini kita nggak cuma ngomongin soal sistem mekanis yang keren, tapi tentang evolusi filosofi budidaya itu sendiri. Jadi, poin krusialnya tuh gini. Keajaiban bioflok ini bukan cuma sekedar operasional yang efisien. Kita lagi bertransformasi dari paradigma lama yang cuma fokus ngambil dan ngebuang sumber daya menuju optimalisasi ekosistem tertutup. Kita dengan cerdas ngubah kelemahan terbesar aquaculture, yaitu limbah, jadi aset utama. Limbah itu sekarang bukan akhir cerita, teman-teman. Limbah adalah bahan bakar utama buat kehidupan di dalamnya. Maksimal hasil, minimal lahan, ramah lingkungan. Keren banget kan? Masa depan budidaya ikan nila dan aquaculture secara umum jelas dimulai dari sini. Setelah melihat semua data dan faktanya, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dunia bakal beralih ke teknologi sirkular ini, tapi seberapa cepat kita semua bakal ngadopsi ini sebelum akhirnya tertinggal jauh. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini. Stay curious dan sampai jumpa.